Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Tuti di pembelajaran tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2 dan subtema 3, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Materi pembelajaran yang akan Bunda sampaikan di sini adalah bahasa Indonesia, mengurai pesan dalam dongeng, menuliskan puisi, dan wawancara. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menuliskan amanat atau pesan yang terkandung dalam dongeng. Yang kedua, siswa dapat membuat puisi berdasarkan gambar. Dan yang ketiga, siswa dapat menyajikan hasil wawancara. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita mereview pembelajaran minggu lalu tentang dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng fabel adalah dongeng hewan yang mengandung pendidikan tentang perbuatan baik dan buruk. Dalam dongeng fabel, tokoh hewan berperilaku seperti manusia. Contohnya kura-kura dan kelinci, gajah dan semut. Dalam cerita dongeng ada yang namanya tokoh, yaitu pemain yang terlibat dalam suatu cerita. Yang kedua, karakter. Karakter adalah sifat tokoh dalam cerita. Yang ketiga, pesan moral atau amanah adalah pesan yang disampaikan dalam cerita. Contoh dongeng fabel dapat kalian lihat pada halaman 40-41, yaitu tentang persahabatan kerbau dan burung jalak. Kerbau dan burung jalak, mereka bersahabat sangat kuat meskipun mereka mempunyai perbedaan fisik yang sangat mencolok. Pada suatu hari, kerbau dan burung jalak bercengkrama ke padang rumput, di mana kerbau memakan rumput dan burung jalak mematuki kutu-kutu yang ada pada kerbau. Ketika hari semakin siang, kerbau pun beristirahat di bawah pohon rindang dan burung jalak bertengger di ranting pohon sambil terngantuk-ngantuk. Saat itu datanglah seorang pemburu yang mencari buruan dan dia melihat burung jalak, dan kemudian si kerbau pun melihat pemburu itu ingin memanah burung jalak. Maka berteriaklah si kerbau itu dan akhirnya burung jalak kaget dan terbang, dan si pemburu tersebut pun kaget, akhirnya dia pergi. Nah, teman-teman, dari cerita tersebut dapat kita lihat tokohnya siapa saja yang berperan dalam dongeng fabel burung jalak. Nah, tokohnya adalah yang pertama adalah kerbau. Lalu bagaimanakah sifat kerbau? Kerbau yaitu baik, peduli teman, dan saling membantu. Begitupun dengan burung jalak, dia juga baik, peduli teman, dan saling membantu. Dan pemburu bersifat kurang baik karena dia ingin burung jalak. Sedangkan pesan moral atau amanat dalam dongeng tersebut adalah berteman tanpa membeda-bedakan, saling membantu, dan peduli terhadap orang lain. Untuk selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan wacana pada halaman 41. Yang pertama, bagaimanakah jalinan persahabatan kerbau dan burung jalak? Persahabatan mereka sangat kuat. Yang kedua, siapa yang diusir kerbau? Jawabannya lalat. Yang ketiga, apa yang dipatuk burung jalak saat hinggap di punggung kerbau, yaitu kutu. Yang keempat, di mana kerbau beristirahat saat hari semakin siang? Di bawah pohon rindang. Yang kelima, mengapa kerbau terkejut? Karena melihat sahabatnya dalam bahaya. Selanjutnya kita akan membahas dongeng, yaitu Balas Budi Harimau. Pada cerita dongeng Balas Budi Harimau menceritakan tentang seorang kakek tua yang bertemu dengan seekor harimau yang baru saja melahirkan anaknya. Induk harimau tersebut meminta tolong kepada kakek tua untuk menolong anaknya, tetapi kakek tersebut merasa takut. Tapi dia teringat pesan orang tuanya untuk menolong makhluk Allah tanpa membeda-bedakan. Akhirnya anak harimau tersebut dibawanya pulang, dibersihkan dari lumuran darah, dan diberinya makan dan minum susu. Lalu kemudian induk harimau datang ke rumah kakek untuk mengambil anaknya kembali, dan induk harimau pun memberikan banyak pada kakek.
Dan induk harimau menyadari kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan pada halaman 61, yaitu apa pesan dari orang tua kakek, yaitu menolong makhluk Allah tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, apa saja yang dilakukan kakek kepada anak harimau yang ditolongnya, yaitu dibersihkan dari lumuran darah, diberi makan dan minum susu. Yang ketiga, mengapa induk harimau berbuat baik kepada kakek? Karena kakek tua telah menolong anaknya. Yang keempat, berapa lama anak harimau dirawat oleh kakek? Yaitu selama sepekan atau 1 minggu atau 7 hari. Dan menolong sesama makhluk Allah tanpa membeda-bedakan itu merupakan sila kedua Pancasila. Nah, kita akan melengkapi puisi anak berdasarkan gambar. Yang pertama, kelinciku berbulu halus atau putih juga boleh, sangat indah jika dipandang. Telinganya yang panjang untuk mendengar dengan terang. Jalannya melompat agar cepat sampai tujuan. Tubuhnya sehat karena makan wortel yang bagus untuk kesehatan. Selanjutnya puisi kupu-kupu. Sekuntum bunga di mana ya? Kira-kira bunga berada di taman. Tampak indah menawan. Warnanya merah di pagi yang cerah. Seekor kupu-kupu terbang menari dengan riang. Sayapnya dikepakkan agar bisa melayang. Kupu-kupu hinggap di atas bunga yang indah. Keindahan warna sayapnya berpadu megah. Selanjutnya kita akan belajar tentang wawancara. Wawancara adalah percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi yang ingin kita dapatkan, sedangkan pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Sebelum melakukan wawancara, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Ketika yang pertama, sebelum melakukan wawancara adalah tentukan informasi yang akan kita ketahui, menghubungi dan buat janji dengan narasumber, buat daftar pertanyaan dan membawa alat tulis serta memakai pakaian sopan. Yang kedua, saat melakukan wawancara kita harus datang tepat waktu, mengucapkan salam, gunakan bahasa yang baik, wawancara narasumber dengan daftar pertanyaan yang sudah dibuat dan bersikap sopan dan santun. Setelah wawancara, kita harus mengucapkan permohonan maaf serta salam. Selanjutnya, kita akan belajar tentang membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, tentukan tema atau topik pembicaraan. Yang kedua, gunakan kata tanya berikut. Siapa digunakan untuk menanyakan nama? Apa digunakan untuk menyampaikan deskripsi? Kapan untuk menanyakan waktu? Di mana menanyakan tempat? Mengapa digunakan untuk meminta penjelasan dari narasumber? Bagaimana untuk menanyakan pendapat narasumber? Jangan lupa di akhir selalu menggunakan tanda tanya dan setiap pertanyaan menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat dan jelas, dan catat dan susunlah pertanyaan secara berurutan. Untuk contoh wawancara, teman-teman dapat lihat di buku tema 2 halaman 91. Di situ terdapat pewawancara Tigor dan narasumbernya adalah Pak Soleh. Teman-teman jangan lupa untuk selalu mengucapkan salam di awal dan di akhir pertanyaan dan gunakan dengan bahasa yang baik dan sopan. Baiklah teman-teman, cukup sekian untuk materi bahasa Indonesia tema 2 subtema 2 dan 3 hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Bunda ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.